Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Fria Nabila dengan NIM 222211101065 dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember, Angkatan ke-17. Di sini, dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang resume kuliah tamu bisnis kefarmasian oleh Bapak Apoteker Suma Aji Putra Pratama, Sarjana Farmasi, tentang usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional di PT Asimas. PT Asimas adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetika yang telah mendapatkan izin dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seluruh proses produksi di PT Asimas telah menerapkan sistem produksi bertahap dan terkontrol yang didukung dengan peralatan modern serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan teratur di bidangnya. Untuk standarisasi PT Asimas sendiri yaitu terdiri dari CPOTB, ISO dan HACCP, izin IR dan IKOS, dan produk yang bisa dikembangkan di PT Asimas adalah dalam bentuk sediaan. Yang pertama yaitu suplemen atau obat herbal yang terdiri dari tablet, kapsul, dan saset. Kemudian yang kedua yaitu dalam bentuk sediaan pangan fungsional yaitu terdiri dari teh cowok, powder, sirup atau liquid. Dan yang terakhir yaitu dalam bentuk sediaan kosmetika yang terdiri dari krim, lotion, dan serum. Berikut merupakan contoh-contoh produk dari PT Asimas. Yang pertama yaitu Jovan untuk memelihara daya tahan tubuh, kemudian ada L-Skin untuk suplemen makanan, kemudian ada Obasma yaitu untuk meredakan tenggorokan dan batuk berdahak, Tempracare untuk meredakan demam, Jamila untuk meringankan jerawat dan mengurangi gatal-gatal, dan Grapto Plus untuk meringankan gejala wasir dan susah BAB. Saat ini era sudah bergeser menuju era digital 4.0 di mana potensi market semakin besar. Potensi yang bagus untuk pengembangan dan pemasaran produk obat tradisional karena masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan. Jadi kita sebagai apoteker atau farmasis bisa lebih dapat mengembangkan potensinya dalam edukasi atau pengembangan produk. Tetapi terdapat tantangan, yaitu yang pertama yaitu banyaknya produk ilegal yang dipasarkan, kemudian tahapan panjang dalam scale up produk dan perizinan, kemudian ada banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk, dan yang terakhir yaitu edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk. Jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang, di mana hasilnya adalah secara empiris. Akan tetapi semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis atau ilmiah lainnya. Jamu sudah menjadi budaya dan dengan tren back to nature maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat. Pangsa pasar obat tradisional dan consumer health meningkat signifikan setiap tahunnya. Dalam diagram kali ini, pangsa pasar obat tradisional di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Kemudian yaitu ada global market of herbal medicine. Omset produk obat tradisional di pasar global sekitar 138.350 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan 5 tahun ke depan sekitar 218.940 miliar dolar Amerika Serikat pada 2026 dengan perkiraan pertumbuhan 6,7% per tahun. Di negara berkembang dan maju, sebagian masyarakat terus menggunakan obat tradisional seperti di Amerika, di Eropa, di Asia Pasifik, dan di Afrika. Produk dan tahap pengembangan bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Investasi dalam pembangunan IOT dan IF membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, cara tercepat untuk memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri adalah dengan kerjasama kontrak produksi atau maklar. Sebagai apoteker atau ahli herbal memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran.
Untuk klasifikasi produk di Indonesia, yaitu yang pertama adalah makanan, minuman, atau pangan. Kemudian ada obat tradisional yang terdiri dari jamu, obat herbal tradisional, dan fitofarmaka. Yang ketiga adalah kosmetika, dan yang keempat adalah suplemen makanan. Pada tahun 2021, jumlah produk makanan dan minuman yang terregistrasi yaitu dalam 5 tahun terakhir yaitu sejumlah 147.276, untuk kosmetika yaitu 215.008, dan untuk suplemen makanan yaitu 4.161, untuk obat tradisional yaitu 14.318, dan untuk obat yaitu 21.092. Untuk definisi jamu dan tingkatannya yaitu terdiri dari jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, bahan mineral, sediaan sarian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu obat herbal terstandar atau OHT adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Dan yang terakhir yaitu adalah fitofarmaka. Fitofarmaka adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Selanjutnya itu mengenal nomor izin edar. Yang pertama yaitu untuk sediaan jamu, biasanya di depan awal-awalnya itu TR, untuk tradisional lokal, untuk tradisional impor biasanya awal-awalnya itu TI. Selanjutnya yaitu OHT dengan awalan HT, untuk fitofarmaka dengan awalan FF, untuk suplemen dengan awalan SD, untuk suplemen lokal, dan untuk suplemen impor yaitu dengan awalan SI. Selanjutnya yaitu untuk makanan yaitu dengan awalan MD, dan untuk makanan impor yaitu dengan awalan MI, dan untuk kosmetika yaitu dengan awalan MA. Regulasi produk di Indonesia, obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Untuk mendapatkan izin edar, produk harus didaftarkan ke Badan POM, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat produk sesuai dengan kategori produk yang didaftarkan. Untuk persyaratannya yaitu adalah terdiri dari praregistrasi dan registrasi. Untuk praregistrasi sendiri yaitu terdiri dari master formula, surat perjanjian kerjasama kontrak, atau distribusi atau pengemas jika ada. Dan yang terakhir yaitu surat penunjukan atau produk impor. Untuk registrasi yaitu sertifikat terdiri dari sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan desain kemasan dan hasil praregistrasi. Larangan dalam obat tradisional yaitu dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, kecuali bentuk tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk COD. Kemudian bahan kimia obat, narkotika atau psikotropika, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan, menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Bentuk sediaan yang dilarang di obat tradisional yaitu intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria kecuali untuk lasir. Dilarang untuk obat tradisional yaitu terdiri dari spirulina, kanetol atau minyak telon, terpineol, bahan aktif sintetik yang bersifat iritan. Untuk strategi pemasaran yaitu yang pertama, marketing zaman dulu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar, maka diperlukan budget promosi yang besar. Contoh produk konvensional dan F&B manufaktur. Dengan media digital mengubah prinsip tersebut, sehingga promosi saat ini bisa lebih tertarget, spesifik, murah, dan terukur. Target market harus dianalisa, disurvei untuk menentukan produk yang tepat.
Media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk atau biasa disebut dengan red ocean market. Dan yang terakhir yaitu butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda atau biasa disebut blue ocean market. Sekian pemaparan resum tugas kuliah kamu pada video kali ini. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.